Halo teman-teman, nama saya Hana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang implementasi sistem informasi manajemen dalam dunia perusahaan, terutama pemanfaatan spreadsheet. Dasar spreadsheet. Spreadsheet atau pengolah angka adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Nah, spreadsheet ini juga merupakan lembaran kertas yang berisi data dalam bentuk baris dan kolom dalam akuntansi. Nah, baris ini biasanya menggunakan label angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan kolom menggunakan label abjad seperti A, B, C, dan seterusnya. Pengolahan data dalam spreadsheet ini disimpan dalam sebuah sel. Nah, penamaan sebuah sel ini sesuai dengan penggunaan label pada kolom dan baris yang digunakan. Contohnya itu seperti A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, tiap sel yang terdapat di dalam spreadsheet ini sangat berhubungan erat dan saling terkait. Jadi, jika salah satu ada yang diubah, maka yang lainnya juga akan berubah. Nah, sel ini biasanya berisi nilai numerik, rumus, ataupun teks alfanumerik. Selanjutnya, contoh aplikasi spreadsheet. Yang pertama ada Microsoft Excel. Yang kedua, Lotus 123. Kemudian ada OpenOffice Calc, Abacus, Genome Office Numeric, dan juga ada Google Spreadsheet. Ada juga fungsi dari spreadsheet. Yang pertama, pembuatan lembar kerja, membantu di bidang bisnis, membantu dalam pengambilan suatu keputusan, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain, dan juga mengolah data dalam bentuk tabel, grafik, bahkan dapat digunakan untuk mencari nilai statistik dari data yang ada. Kemudian implementasi spreadsheet dalam dunia perusahaan. Implementasi yang pertama, mengolah data manajemen. Biasanya, perusahaan menggunakan spreadsheet untuk mencari nilai rata-rata, menghitung nilai tengah, dan juga mencari nilai maksimum dan minimum dari sebuah data. Contohnya itu menghitung stok barang yang keluar masuk perusahaan. Kemudian implementasi yang kedua ada administrasi. Proses administrasi ini biasanya dilakukan oleh seorang akuntan. Contohnya itu mencatat jumlah pemasukan dan pengeluaran sebuah perusahaan. Implementasi yang selanjutnya pembuatan data statistika. Statistika di sini sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan untuk pembuktian hasil riset. Biasanya pembuatan data statistika itu dibuat dalam bentuk diagram atau dalam bentuk lingkaran. Contohnya itu seperti membuat diagram hasil riset minat beli suatu produk. Implementasi yang selanjutnya pembuatan laporan keuangan. Fitur-fitur dalam spreadsheet ini sangat membantu perusahaan untuk membuat laporan keuangan dalam skala besar. Contohnya itu membuat laporan laba rugi perusahaan yang dapat menentukan perusahaan ini mendapatkan keuntungan atau dia rugi. Kemudian kelebihan dan kekurangan spreadsheet. Di sini kelebihan spreadsheet yang pertama, memudahkan dalam penggunaan karena dilengkapi oleh menu dan tombol fungsi perhitungan yang tersedia. Fitur perhitungannya yang lengkap. Kemudian dalam satu file mampu membuat lembar kerja yang cukup banyak. Ada juga kekurangannya. Yang pertama, akses fungsi terbatas, contohnya itu seperti fungsi statistik. Kemudian aplikasinya juga berat apabila penggunaan dalam satu file menggunakan banyak lembar pekerjaan dan penggunaan fungsi rumus. Kemudian, bagi karyawan yang kurang memahami rumus di spreadsheet akan mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.